Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat inspirasi di mana saja berada, selamat berjumpa dengan kami di acara Bincang Inspirasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Universitas Muhammadiyah Malang. Para sahabat inspirasi, dalam rangka memperingati Hari Ayah, kali ini kami akan mengambil tema peran ayah dalam membersamai tumbuh kembang anak. Karena dalam suatu rumah tangga bahwa ada suatu kebersamaan antara bunda dan ayah dalam membersamai anak, yang mana kita tahu semua bahwa tugas atau peran orang tua khususnya seorang ayah yaitu membimbing, mendukung, dan melindungi keluarga. Marilah kita simak bersama-sama perbincangan akan dikupas habis peran seorang ayah dalam membimbing tumbuh kembang anak dalam suatu keluarga. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LP3A yang berbahagia, hari ini kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang inspirasi LP3A yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk kali ini sepertinya temanya sangat menarik gitu ya. Jadi tema kali ini adalah peran ayah dalam membersamai tumbuh kembang anak. Mari kita mulai bincang-bincang kali ini dengan narasumber hebat kita. Kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Sony Darmawan MPD. Saat ini beliau bekerja sebagai Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 9 Malang yang sudah dimulai dari 2013 sampai saat ini. Kemudian beliau memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, begitu ya Pak? Lengkap. Lengkap, sudah sepasang gitu. Nah ternyata beliau ini juga termasuk kepala sekolah yang berprestasi. Jadi pernah menjadi juara 3 lomba kepala sekolah berprestasi sekolah dasar tingkat Kota Malang yang dilaksanakan oleh Diknas. Kemudian pengalaman organisasi beliau juga lumayan banyak nih Pak ya. Gitu. Jadi saat ini beliau adalah Ketua Forum Kepala Sekolah Muhammadiyah di Kota Malang. Lalu kemudian beliau adalah Kepala Bidang Ketua Bidang Pendidikan MPM PDM Kota Malang, gitu ya Pak. Kepala Bidang Majelis Pustaka Informasi untuk PCM Blimbing. Dan yang terakhir beliau juga ketua RW. Gitu. Jadi, kayaknya lengkap sekali nih ya. Gitu. Jadi mulai dari kepala keluarga, terus kepala di sekolah, gitu ya, kepala bidang di beberapa organisasi, dan yang terakhir ketua RW. Itu lengkap sekali sudah. Jadi pengalamannya sangat banyak sekali. Hari ini selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bincang-bincang yang sedikit apa ya namanya? Menarik gitu ya. Karena sekarang kalau kita lihat tantangan pengasuhan, terutama perkembangan dunia dan teknologi saat ini itu sudah sangat berbeda dibandingkan pada saat kita mungkin waktu masih kecil dulu ya Pak. Benar, gitu. benar. Apalagi sekarang berbagai macam informasi-informasi itu udah bisa kita lihat
di media sosial, kemudian di berita-berita atau mungkin di berbagai macam sarana informasi lain ya gitu. Nah, menurut Pak Sony itu kira-kira Pak seberapa urgent kita perlu istilahnya menyikapi tantangan pengasuhan saat ini? Baik, terima kasih. Tentu berbicara seberapa penting, sangat penting kita sebagai orang tua untuk dalam posisi pola asuh anak-anak di dalam keluarga. Karena peran orang tua dalam hal ini ibu dan ayah sangat penting bagi keluarga untuk sosok putra-putrinya. Karena itu akan menjadi satu pandangan ataupun yang menjadi acuan bagi anak-anak di dalam melaksanakan kegiatan. Itu yang menurut kami yang pertama itu. Iya, betul. Jadi kalau berdasarkan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah ya Pak, kira-kira adakah beberapa tantangan-tantangan pengasuhan yang sepertinya perlu kita waspadai atau perlu kita cermati ya dewasa ini yang mungkin berbeda, entah itu 10 tahun ke belakang kah atau 20 tahun ke belakang gitu. Menurut pengalaman Bapak bagaimana? Ya, ini tentu ada dua hal yang saling terkait dan terikat. Yang pertama memiliki tanggung jawab di satu lembaga di sekolah menjadi kepala sekolah. Betul. Yang kemudian yang berikutnya adalah sebagai kepala rumah tangga. Iya, betul. Nah, tentu untuk di kewajiban dalam penugasan kepala sekolah bagaimana untuk mengarahkan di dalam lembaga itu untuk bisa memiliki visi yang ke depan dengan mengajak semua komponen yang ada di dalamnya, unsurnya mulai dari guru dan juga karyawan yang bagaimana bersama-sama memberikan layanan kepada anak didik dan juga kepada orang tua. Tentu hal yang pertama dan utama itu adalah figur. Bagaimana figur kita sebagai pendidik ini yang tentu menjadi contoh bagi siswa-siswinya yang dalam kehidupan berkegiatan yang ada di sekolah, materi guru, metode pembelajaran tentu itu menjadi sangat penting. Namun yang menjadi hal gambaran atau yang menjadi contoh bagi anak-anak itu adalah suri toladan aktivitas harian yang ada. Mulai dari caranya guru berbicara, duduknya, bertegur sapa. Sebenarnya itu yang lebih, bahasa kami yang lebih masuk untuk siswa-siswi, bukan materinya. Nah, begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, sosok ayah tentunya ini juga untuk menguatkan dari keluarga. Anak-anak tumbuh kembangnya memang yang menjadi tiangnya itu adalah sosoknya ibu. Namun berbagi peran dengan ayah untuk hal-hal yang bersifat teknis itu akan lebih banyak dilakukan oleh ibu. Namun dari sisi yang bagian penguatan itu adalah oleh ayah. Sehingga hal-hal yang bersifat teknis sekali itu adalah seorang ibu. Namun pada pelaksanaannya bukan berarti hal-hal yang kegiatan rumah tangga oleh ibu, bukan hanya itu saja, namun perannya ibu dan ayah ini sama-sama berperan. Namun pada porsinya itu ayah tidak boleh sebanyak ibu, nanti keterbalik nanti. Nah, anak juga perlu ada model yang memang ini secara harfiah tidak bisa tersampaikan, ini harus seperti matematis begitu ya. Ibu berperannya 70%, ini secara tertulis, kemudian ayah 30% terus. Tidak, semua mengalir saja. Mengalirnya itu dengan komunikasi. Contohnya begini, anak-anak untuk menyiapkan persiapan, katakanlah apa yang menjadi kesiapan untuk aktivitas sekolahnya. Ini biasanya, mohon maaf, ibu yang detail. Bahasa detail itu adalah cerewet. Ininya bagaimana. Nah, untuk mengimbangi ayah itu adalah pada malam sebelum kegiatan sekolah itu hanya cukup satu kalimat. Apakah sudah disiapkan peralatannya? Jadi mulai dari siang dan sorenya ibu itu sudah
menceklis. Iya. Nah, di ujungnya ayah itu hanya menguatkan. Ini yang menurut kami adalah berbagi tugasnya yang saling mendorong dalam kegiatan kehidupan dalam keseharian. Iya, Itu menurut betul. kami. Jadi betul sekali sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Sony ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita melihat perkembangan dewasa ini ya, ternyata dari zaman dulu sampai sekarang itu ternyata memang peran ayah itu masih sangat minim ya Pak ya. Gitu. Jadi ada banyak keluarga yang masih memiliki peran sosok ayah itu sangat minim, atau bahkan sekarang itu muncul istilah fatherless gitu ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya yang perlu mungkin kita luruskan bersama ya. Benar, gitu. benar. Bahwa sebenarnya peran dalam pengasuhan itu bukan hanya dimiliki oleh ibu saja, tapi sebenarnya ayah pun punya peran yang sama dalam proses pengasuhan, gitu ya, terutama pada proses tumbuh kembang anak, gitu nggih. Nah, sekarang kira-kira Pak, mungkin bisa dijelaskan apa saja sih sebenarnya peran yang bisa dilakukan ayah, gitu, dalam proses tumbuh kembang anak? Iya, baik. Jadi tentu berdasarkan pengalaman. Iya, betul. Kalau saya secara pribadi, apa yang menjadi contoh kami itu adalah ayah saya. Bagaimana saya melihat sosok ayah saya dalam kesehariannya. Tentu itu menjadi pembelajaran. Kemudian pada saat sudah berumah tangga, kemudian memiliki anak, nah maka dari pengalaman melihat ayah, kemudian bagaimana menjadi diri sendiri ini menjadi ayah. Upaya yang kami lakukan satu yaitu komunikasi dengan istri. Kemudian bagaimana kesehariannya bersama-sama untuk menyiapkan kebutuhan. Tadi salah satu contoh hal yang kecil mulai dari menyiapkan untuk ini membuat susu. Itu seorang ayah juga berperan. Kemudian tentu ini yang tantangan yang terberat karena semuanya kesehariannya bekerja, kemudian yang seharusnya malam itu bisa untuk istirahat, kemudian si kecil harus menangis, kemudian harus ditenangkan, maka seorang ayah juga melakukan menggendong untuk menenangkan, kemudian menyanyikan lagu untuk bahasa Jawanya uru-uru begitu, itu kita lakukan dalam artian inilah kita berbagi peran untuk ibu dan ayah untuk seorang anak. Itu adalah salah satu contoh yang keseharian yang pasti yang akan dilewati oleh seorang suami dan istri yang memiliki anak. Itu yang berbagi peran itu yang kami anggap menjadi sebuah penting gitu. Ternyata kunci pentingnya di berbagi peran itu tadi ya. Jadi berbagi peran antara suami dan istri itu ternyata juga tidak terlepas dari pola pengasuhan yang kita dapatkan waktu jadi masih anak gitu ya. Benar. Sampai sekarang pun kita mungkin sudah jadi orang tua, tapi kita tetap jadi anak gitu ya. Benar. Kita mungkin masih mengingat apa saja yang pernah orang tua kita lakukan gitu ya. Terus kemudian mungkin untuk beberapa hal baik yang orang tua kita sudah lakukan, mungkin bisa kita terapkan pada keluarga kita. Nah, itu sepertinya yang saya baca Pak Sony juga sempat melihat apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang tua Pak Sony. Nah, itu penting juga tadi yang disampaikan, kalau terutama yang masih punya anak bayi ya, yang punya anak bayi ini ini banget. Istilahnya perlu perjuangan sekali ya. Betul. Apalagi ayahnya bekerja, belum lagi ibunya juga bekerja. Ternyata si bayi itu biasanya ingin bercanda di tengah malam. Benar. Gitu. Jadi sama-sama ngantuk sebenarnya, gitu ya. Tapi bagaimana upaya ternyata memang proses pembagian peran ini yang sangat penting. Bagi kelangsungan keluarga gitu ya. Ternyata seperti itu. Jadi kita bisa melihat ternyata dari porsi yang istilahnya yang mulai dari
kehadiran anak yang paling awal itu ternyata ayah sudah berperan ya Pak ya. Oh iya. Gitu. Ternyata peran ayah itu bukan cuman pada saat anak mulai bisa jalan ya Pak, atau mungkin mulai pada saat anak berjalan dewasa. Betul, ternyata betul. sudah mulai dari sejak Ya. bayi itu ayah sudah mulai berperan ya. Benar. Iya. Saya ini apa namanya pengalaman pribadi ya. Jadi saat ini itu kalau kita lihat ternyata saat ini itu sudah mulai banyak komunitas-komunitas ayah gitu. Jadi terutama ayah menyusui gitu. Ya, ayah menyusui itu maksudnya bukan ayahnya yang menyusui gitu ya, tapi komunitas ayah yang mendukung proses menyusui, terutama asli eksklusif Ya, gitu. ya. Jadi bagaimana peran ayah? Ternyata peran ayah banyak banget di situ gitu. Jadi mulai yang namanya proses menyusui di awal itu kan pasti buat ibu itu sesuatu banget ya. Iya. Sesuatu banget itu ada antara senang iya, tapi juga ada sedih. Itu kenapa apa namanya banyak ibu muda yang mengalami baby blues. Itu juga ternyata ada peran ayah di dalamnya. Iya, Gitu. iya. Jadi kalau istilahnya suami sebagai pasangan itu benar-benar bisa apa namanya mengkomunikasikan dengan baik, berbagi peran seperti yang tadi Bapak Sony lakukan ya. Jadi Iya, misalkan iya. membantu membuatkan susu atau membantu menggendong, Iya. itu meminimalisir terjadinya proses baby blues ternyata Iya. di perempuan Iya. gitu ya. Nah, ini menarik sekali nih gitu ya. Jadi kalau kita bicara mulai kapan, ternyata mulai sejak kecil dan ternyata nggak akan sampai ada selesainya ya Pak ya. Oh iya. Gitu. Ternyata walaupun anak sudah menikah, itu ternyata juga masih seperti itu ya Pak. Apa itu yang dilakukan oleh orang tua Pak Sony juga? Iya, tentunya setiap waktu, setiap jenjang itu pasti ada tahapan materinya untuk Iya, dalam betul. pengembangan anak begitu. Ini juga pengalaman pribadi yang saat ini kami pun hidup bersama dengan ini ibu kandung Masya dari Allah, iya. saya. Iya. Dan tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi seorang istri yang iya, harus ikut dengan keluarga Betul. suami, apalagi ada ibu. Ini menjadi tantangan. Namun tantangan ini kami komunikasikan. Karena dengan berkomunikasi itulah semuanya bisa insya Allah menjadi baik. Kalaupun menghilangkan semua masalah tentu tidak bisa. Betul. Namun komunikasi adalah satu-satunya kunci dalam menyelesaikan. Iya. Ini kunci penting nih komunikasi. Saya sebenarnya pengen tahu nih Pak. Kan dari awal tadi itu komunikasi gitu ya Pak. Betul. Kira-kira sering ini agak mengulik sedikit ya Pak. Kira-kira sering melakukan deep talk ya Pak sama istri. Penting nggak itu Pak? Iya, sangat penting. Satu tempat waktu yang selalu kami lakukan itu sesibuk apapun ada waktu yang kami memberi nama itu adalah waktu makan malam bersama Iya. di satu meja bersama-sama dengan keluarga. Itu yang kami selalu ciptakan. Meskipun tidak selalu setiap hari, Iya. namun seringkali waktu itu yang kami usahakan. Berarti ada satu titik 24 jam, Iya. paling tidak apakah itu 5 sampai 10 menit seluruh anggota keluarga kumpul di satu titik yaitu di meja makan untuk kita makan malam bersama. Disitulah curahan semua aktivitas tersampaikan. Dan dari keluarga kami membuat istilah disinilah waktu untuk menetralisir. Iya. Baik itu anak-anak dengan segala aktivitasnya, suami, ayah dengan di tempat bekerjanya, istri pun juga demikian. Maka kumpul bersama saling menceritakan dalam artian bukan hanya sekedar curhat, tetapi di situ adalah transfer informasi. Anak belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi perbincangan orang tua. Iya, iya. Dan juga anak tidak hanya sekedar untuk bahasa kami itu anak hanya diberitahu saja, tapi dengan sebuah percakapan yang natural itu anak-anak bisa mengambil nilai-nilainya. Itu yang kami tanamkan. Dan kenapa tadi kita berbicara komunikasi itu ya memang bahasanya itu ya dibicarakan. Iya.
apa, berperan apa yang ingin menyajikan apa, semuanya tersampaikan. Anak-anak belajar dari sebuah pembiasaan, dan pembiasaan ini kita bangun tentu setiap hari dari waktu ke waktu, dan itu kita mulainya dari mana. Tidak harus anak, misalkan anak sudah mengerti bahasa, tidak. Ya bahasanya itu tadi, mulai dari menimang anak pun sebuah pembiasaan. Seperti bagaimana, mohon maaf ini flashback kembali, bagaimana kalau waktunya makan bersama, tentu harus bergantian. Ini ibu dulu atau ayah dulu yang harus makan, karena satunya harus menggendong, yang seperti itu. Terus strategi. Iya betul. Itu sih beberapa kunci-kunci yang setiap hari kami lakukan. Iya. Menurut Bapak, apakah menjadi orang tua itu perlu dibutuhkan kemampuan berpikir kritis ya Pak ya? Kalau melihat dari ini tadi ya, kita harus menciptakan suasana keluarga yang seperti ini gitu, supaya anak-anak seperti ini. Berarti ini sepertinya orang tua harus punya kemampuan itu sepertinya. Selalu menganalisa. Iya betul. Jadi proses orang tua itu kayak mengobservasi, menganalisa itu kayaknya tanpa henti gitu ya. Gimana Pak? Berangkatnya dari sebuah cita-cita. Cita-cita Okay. kita ingin menjadikan keluarga yang bahagia. Oke, visi misi ya, gitu. Jadi namanya keluarga berarti harus punya visi misi ya, bukan cuman organisasi, bukan cuman universitas, bukan cuman sekolah gitu. Atau karena mungkin setiap hari berkaitan dengan visi dan misi ya. Iya. Atau karena kita kebiasaan visi misi, akhirnya keluarga kita jadi penuh visi misi gitu. Tapi memang penting sepertinya Pak. Gimana Pak? Iya, cita-cita berbahagia bersama. Iya. Setelah memiliki cita-cita untuk berbahagia bersama, kemudian dengan modal yang setiap satu individu ini memang secara harfiah itu berbeda, berangkatnya dari dua keluarga yang berbeda, keluarga dari si ayah, keluarga dari si ibu, yang tentu ini memiliki sudut pandang yang berbeda, pembiasaan yang berbeda. Kemudian kita menyatu dalam satu keluarga. Nah, dari satu yang keluarga ini akan memunculkan satu role model yang baru. Tentu mengadopsinya tadi yang di awal, mengadopsinya dari masing-masing keluarga. Nah, dari masing-masing keluarga ini kita memiliki cita-cita berbahagia, maka bagaimana menerjemahkan bahagia dalam sebuah kehidupan keseharian, yang ini tentunya kembali lagi bagaimana untuk bisa menyampaikan segala sesuatu yang diinginkan satu sama lain. Kembali lagi ke password komunikasi. Oke. Kembali lagi komunikasi. Hari ini katakanlah berbagi, tentu berbagi hal, seorang istri, seorang ibu tentu di dalam rumah tangga ingin bagian yang mengatur. Betul. Sementara si ayah suami adalah bagian yang menentukan. Bagaimana di dua sisi ini dapat bisa berjalan? Tentu prosentasenya tidak bisa semuanya 100%. Betul. Maka di dalam ini adalah salingnya. Ada di persentase yang pada saat pengaturan menata, ini seorang ibu harus berperan dan ayah menghormati dan memahaminya. Tentu ibu itu yang seringkali adalah selalu menanyakan, hari ini sebenarnya menu masakan itu sudah tersedia di lemari es begitu ya. Tetapi selalu menanyakan, hari ini masak apa? Begitu kata terserah itu menyakitkan. Maka gitu ya? Seorang ayah dan suami harus siap-siap. Hari Senin itu harus jawabannya apa? Hari Selasa jawabannya apa? Yang terpenting berbeda. Jadi seperti itu. Meskipun itu harus diulang-ulang, namun jawabannya harus berbeda. Melegakan itu yang menjadikan masaknya menjadi manis tidak kemanisan, asin juga tidak keasinan. Berarti semuanya dengan berbahagia. Dan itu karena diulang-ulang setiap hari. Dan itulah kehidupan. Dan karena keseimbangan maka kita ya menikmati sebuah kehidupan seperti ini. Karena kita satu sama lain saling mengetahui. Itu sih yang kami lakukan di dalam sebuah kehidupan selama ini. Dan itu pun kita implementasikan di dalam sebuah organisasi, dalam berkegiatan, dalam bekerja.
kita yang mohon maaf yang ada di rumah suami istri yang sangat dekat, itu saja memiliki keberbedaan. Apalagi kita berada di dalam sebuah tempat bekerja, organisasi 100% berbeda itu. Bagaimana kita mengantisipasinya? Itu yang kami jalankan. Dan terus belajar. Iya, itu poin penting tuh Pak gitu. Karena yang pertama tadi Pak ya, statementnya tadi, karena perempuan itu butuh kepastian Pak, bukan terserah. Karena terserah nggak ada di GoFood Pak. Nggak ada. Kalau di GoFood kita tulis terserah nggak ada, gitu. Jadi apa namanya? Selain itu juga ternyata tadi dari yang disampaikan oleh Pak Sony, kita juga bisa tahu bahwa ternyata yang namanya jadi orang tua itu ternyata belajar terus ya. Sekolahnya nggak ada, tapi proses belajarnya terus-terusan gitu. Artinya belajar sepanjang hayat gitu ya. Lifelong learning gitu ya. Itu jadi ternyata nggak semudah itu jadi orang tua, nggak semudah kita membalikkan telapak tangan, nggak semudah kita bilang aku bersedia gitu, aku terima nikahnya. Tidak, ya bukan seperti itu saja ternyata Pak ya gitu. Apalagi biasanya di belakang buku nikah itu kan ada yang dibacain gitu ya, gitu. Karena bukan cuma semudah itu, tapi ada banyak hal yang mungkin kita dulu belum pernah dapat gitu ya, di bangku kuliah kita, di bangku sekolah kita belum pernah dapat gitu. Karena kita mungkin bukan psikologi mungkin ya, kayak saya mungkin saya dari teknik gitu ya, jadi belum ada hal seperti itu. Berarti kita perlu banyak mengeksplor ternyata gitu, bahwa ada banyak hal yang perlu kita pelajari, terutama dengan tantangan-tantangan yang dan perkembangan teknologi saat ini ya, yang tentunya sudah sangat berbeda. Itu ternyata butuh apa ya istilahnya, butuh kekuatan gitu ya, antara suami dan istri untuk sama-sama berjuang gitu ya. Saya suka sekali kalau keluarga Pak Sony tadi itu, Pak Sony menyampaikan bahwa yang diprioritaskan adalah komunikasi gitu. Nah, komunikasi itu karena memang menjadi poin penting sepertinya gitu. Jadi ada banyak hal ternyata yang bisa kita lakukan dengan menarik dengan menggunakan komunikasi, tapi ada banyak hal yang bikin salah paham juga karena komunikasi. Nah, komunikasi ini kayak gimana Pak? Komunikasi itu dua arah atau satu arah Pak? Jadi misalkan istri pengen curhat, suami hadap tembok, atau gimana Pak? Atau sama-sama ngobrol Pak? Gitu. Iya. Komunikasi itu yang kami laksanakan sesuai dengan pembiasaan yang setiap hari kita lakukan gitu. Nah, tadi Bu Dini menyampaikan tentang, mohon maaf saya ingin menanggapi ada buku nikah tadi menyampaikan. Mohon maaf ini saya ingin menyampaikan hal yang sebenarnya untuk sebagai mengukur parameter sebagai kepala keluarga. Saya itu kemana-mana di dompet saya itu ada buku nikah meskipun dalam bentuk fotokopi. Keren sekali Pak. Bisa dibuktikan. Itu untuk menunjukkan bahwasanya kita sebagai kepala rumah tangga selalu keluarga, ingat dengan keluarga. Setiap apapun yang dilakukan itu kembalinya untuk keluarga. Tentu kebaikan-kebaikan itu kembali ke keluarga. Dan orang tua mengajarkan itu, mengajarkan dalam artian yang dilakukan oleh ibu dan ayah saya semuanya untuk kebaikan keluarga dan untuk membagikan sebuah kebaikan untuk sekitarnya. Nah, kembali lagi komunikasi yang dibangun itu bukan sebuah komunikasi seperti kita membuat pasal per pasal dalam sebuah peraturan, tidak. Namun tentu semuanya mengalir sebagai sebuah kehidupan dan semuanya itu memiliki ada kekhasan, mempunyai, kalau bahasa di pemrograman itu ada flowchart-nya ya. Iya, betul. Ada tahapan-tahapannya di setiap melaksanakan suatu kegiatan ataupun tadi diungkapkan ada suatu keinginan lah ya. Kalau kegiatan itu biasa formal itu ya. Kalau bahasa formalnya ada tahapan. Sama di keluarga juga demikian. Setiap hal yang diinginkan, menginginkan sesuatu, satu yang disepakati adalah cara menyampaikannya. Kemudian bersama-sama memahami waktunya, kapan untuk bisa menyampaikan keinginannya untuk berkomunikasi. Berarti berkomunikasi itu erat dengan
dengan waktu untuk menyampaikannya. Kemudian lebih dalam lagi bagaimana suasana pada saat akan menyampaikan itu. Menyampaikan hal yang kebaikan, meskipun itu tegas, namun dalam waktu yang tidak tepat, itu juga akhirnya akan menjadi salah paham. Iya, betul. Itu yang salah satu di dalam komunikasi, caranya adalah memperhatikan juga pada waktu. Maka indikatornya sebenarnya juga banyak ya. Iya, betul. Namun semuanya ini mengalir. Iya. Dan perbedaan pasti selalu ada. Maka karena di setiap saat itu selalu ada masalah, perbedaan itu selalu muncul, maka mengedepankan sebuah ada saling memberikan tanggapan, kemudian memiliki keinginan untuk selalu saling, bahasa kami adalah saling mengalah ya. Itu diperlukan. Kalau tidak itu ya bisa runyam seperti itu. Kadang-kadang memang ada di satu sisi ada satu waktu yang bagi kita itu sangat penting untuk tersampaikan. Tetapi di satu pihak yang lainnya itu mungkin jangan dulu, nanti dulu. Sama juga dengan anak-anak. Anak-anak pulang ke sekolah itu membawa, menurutnya itu adalah informasi yang sangat penting yang harus diketahui oleh ibu dan bapak. Sementara kita yang melihatnya itu adalah urusan anak-anak dan itu hal yang kecil begitu. Namun menjadi sebuah perhatian begitu anak menyampaikan, satu hal yang kami lakukan, kita kontak mata. Jadi kita melihat, kemudian mendengarkan seksama dengan apa yang tersampaikannya, kemudian memberikan apresiasi yang tidak lebay ya, tapi secukupnya. Oh iya, dan kita hadir seperti merasakan di dalam ceritanya itu, sehingga di detik itu anak-anak menerima, oh ya orang tua memperhatikan. Itu sudah poinnya. Untuk penjelasan yang lainnya ya sudah kita kembali. Iya tak, begitu tak. Biasa. Tetapi di satu detik itulah yang sangat menentukan rasa. Itu yang kami menurut kami seperti itu. Iya. Ya karena memang ternyata mengajarkan komunikasi ke anak pun itu juga bergantung pada proses komunikasi antar pasangan ya Pak gitu. Jadi antar suami istri itu juga sama-sama berproses, sama-sama belajar kira-kira komunikasi seperti apa yang mau kita jalani gitu ya. Karena mungkin bukan sama-sama dari sarjana komunikasi gitu, tapi sama-sama belajar untuk berkomunikasi dengan baik gitu ya. Jadi proses-proses itu sepertinya yang perlu ditekankan gitu ya. Kalau melihat dari yang tadi disampaikan oleh Pak Sony ya gitu. Jadi sepertinya saya melihat ini ada keterlibatan ayah itu ternyata dalam keluarga itu bukan cuma hal yang kecil ya. Ternyata juga hal yang besar ya. Seberapa penting Pak kira-kira? Sangat penting. Oh, sangat penting. Oke. Ya, sangat gimana? Penting. Ya, kita semuanya sebagai keluarga yang di dalamnya ada istri, suami, ibu, ayah bersama anak-anak, di dalam membentuk bahasa kami adalah bagaimana role-nya. Ini tentu suami dan istri ini tentu ada pembahasan dan pembicaraan. Salah satunya adalah bagaimana bisa memberikan contoh kepada anak-anak. Memberikan contoh kepada anak-anak itu adalah ini yang mudah namun sulit, yaitu untuk berkata jujur. Karena setiap apa yang kita sampaikan kepada anak-anak, anak-anak ini akan menyimpan, dan dari apa saja yang kita lakukan, begitu yang kita sampaikan dengan perbuatan ini berbeda, anak-anak yang nomor satu akan mengingatkan kita. Nah, kalau sudah kita berbeda, anak-anak mengingatkan, ketemunya sebagai pembenaran adalah marah. Itu suatu normatif ya dari keluarga. Maka hal yang pertama dan penting, ada sebuah pembiasaan yang selalu kita lakukan
kalau untuk menyampaikan, terlebih lagi pada saat menasehati, itu seperti menasehati ke anak, itu seperti menasehati diri sendiri. Kita mudah mengucapkan, katakanlah apa ya yang paling mudah ya, katakanlah supaya buku untuk pelajaran tidak lupa dibawa ke sekolah, itu kan sangat mudah. Mbok Yao, mohon maaf ini saya begini banyak. Mbok Yao buku kan setiap hari dipersiapkan, pensil itu kan juga setiap hari sudah dipakai, masa sampai lupa? Kata-kata itu mudah diucapkan, tetapi diterimakan oleh anak itu menurut kami itu sangat berat, karena seperti divonis bersalah begitu. Maka yang ditumbuh kembangkan itu adalah setiap menyiapkan peralatan anak atau kebutuhan anak, kita berada di antaranya. Maksudnya tidak hanya sekedar menyiapkan besok pelajaran apa, tetapi ikut di dalamnya, katakanlah menanyakan besok itu pelajarannya apa. Itu menurut kami sudah menjadi bagian yang ada di dalamnya, sehingga seorang anak merasa ada orang tua ikut menyiapkan. Oh besok ada matematika, oh besok ada bahasa. Itu yang apa namanya kehadiran untuk selalu mengecek apa namanya ada keterlibatan orang tua di dalam melaksanakan. Berikutnya, orang tua suami dan istri itu ibaratnya kalau kami mengatakan itu ada TikToknya, maksudnya begitu. Istri yang melakukan apa, kemudian suaminya bagian di apa dalam hal untuk menasihati anak. Kalau berbicara penjelasan teknis detail, misalkan anak ini mau izin misalkan keluar bermain dengan teman-temannya, suatu hal yang kecil, ibu itu akan mengatakan tidak. Sudah di rumah saja, anteng tenang, orang tua juga tidak khawatir. Namun bagi anak kan memberontak, saya ingin bermain, bersosialisasi begitu. Maka ini satu contoh kecil di rumah, ibu itu memberikan banyak hal nasihat. Katakanlah mau keluar sama siapa, jam berapa, nanti bermainnya kemana. Nah, umpan baliknya itu adalah ibu sudah sudah menanyakan, namun perizinan itu ada di ayah. Berarti anak akan menanyakan, apakah diizinkan? Nah, karena seluruh persiapannya, variabelnya sudah ditanya oleh ibu, istri sudah jelas, maka seorang suami, ayah cukup menyatakan, ya boleh. Cukup satu statement itu sudah selesai. Nah, maka ini hal menarik di dalam sebuah kehidupan ataupun yang kami lakukan dalam keseharian. Ada di satu kondisi yang urutannya itu harus dijalankan dengan cara yang cepat, karena kondisinya ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yaitu ibu dengan anak tidak berasa kondisi yang saling bertemu, tidak di rumah, ibu sedang berasa di tempat pekerjaan dan anak ini harus melakukan kegiatan apa ya, menurut kami lucu, menarik, tetapi penuh makna. Langsung saja ini yang putra kami yang laki-laki itu akan berkegiatan kegiatan sekolah, dan itu keluar kota begitu bersama dengan teman-temannya. Apa yang tersampaikan di WA, kami punya WA grup itu ya, langsung izin ke pusatnya lah. Berarti anak langsung WA ke bapak, Pak bolehkah? Boleh. Nah, disampaikan ke ibu, Bu, dari pusat sudah mengizinkan. Jadi ibu dari pusat sudah mengizinkan, maka ibu, karena ibu sudah mendapatkan informasi mandat ini yang A1, maka ibu akan menyetujuinya. Begitu kita bertemu menyampaikan kepada keluarga, itu suatu hal yang menarik, yang lucu begitu ya. Anak-anak bisa menempatkan bahwasanya kalau suatu hal akan melakukan sebuah kegiatan itu ada urut-urutannya. Kalau normali memang itu disampaikan, tetapi memang kalau pada saat yang tidak memungkinkan, maka bagaimana harus bersikapnya. Tapi
untuk mengajukan izinnya itu nilai poin yang menurut kami sudah apa ya, anak-anak sudah masuk begitu ya, menjadi di alam pikirannya dan di hatinya begitu. Iya. Itu menurut kami. Menarik sekali. Apa namanya? Memang ternyata kebetulan memang anak-anak sudah usia remaja ya Pak ya? Iya. Kalau nggak salah yang pertama sudah Ini SMA kelas SMA 1. kelas 10 ya Kelas Pak? 10. Ya, kalau kita dulu bilangnya kelas 10. Saya juga suka bingung gitu. Kalau si adik? Adik SD kelas 5. Adik SD kelas 5. Ya, jadi memang ini kan agak jauh ya Pak ya, lumayan ya gitu. 4 tahun 4 selisihnya. tahun. Ada perbedaan ini kah apa namanya? Perilaku apa mungkin sikap yang Bapak berikan ke adik dan ke kakak? Tentunya berbeda, Yes. karena kakak laki-laki, adik perempuan. Ya. Namun untuk menjelaskan ini kembali lagi, semua sebuah kehidupan itu tidak terlepas dari apa yang menjadi pengalaman sebelumnya, yaitu dengan orang tua. Ya. Orang tua untuk mempersiapkan atau menjalani kehidupan itu juga menghitung antara anak pertama dengan anak yang selanjutnya. Ya. Itu memiliki rentang waktu 4 tahun. Karena belajar dari orang tua, kami pun dari sisi merencanakan semua Allah yang menentukan. Namun dari sisi ikhtiar dan berusaha berencana, kami pun juga mengupayakan itu. Berarti anak yang pertama dengan selisih anak yang kedua, itu kami juga memiliki jarak kurang lebih 4 tahun. Kenapa sih kami memperhitungkan itu? Salah satunya adalah biar kakak dan adik ini juga bisa juga bisa menjadi teman nantinya. Karena jaraknya tidak terpaut sangat dekat, juga tidak terpaut sangat jauh. Satu itu. Nah, namun dari perhitungan kami yang lebih tepatnya itu adalah kita memperhitungkan biaya pendidikan. Bagaimana tentu keluarga harus menghitung-hitung, mengkalkulasi biaya pendidikan, supaya harapan kami begitu kakak ini nanti katakanlah naik harus pindah jenjang yang itu membutuhkan biaya, adiknya ini masih dalam tahap bisa menabung. Itu juga menjadi sebuah perhitungan di dalam keluarga. Sehingga dalam menyiapkan tadi sesuai dengan pertanyaan, ya memang betul kami tentu akan mempersiapkan, dan juga perlakuan kepada anak yang pertama. Terlebih lagi yang kami miliki adalah seorang laki-laki. Yang kami tanamkan adalah satu, anak laki-laki mandiri. Anak laki-laki itu adalah nanti akan menjadi pelindung, bukan lagi untuk adiknya tetapi pelindung untuk keluarga. Maka kemandirian, tanggung jawab, terlebih pada kejujuran, dan dibalut dalam kepribadian yang islami, itu yang selalu kami kedepankan. Kemudian untuk adik seorang perempuan, kami bisa menyadari seorang perempuan itu ada pada nilai rasa, kemudian dari sisi lebih ke sosialnya. Maka kami kalau ke kakak bisa jadi mengatakan tentang sesuatu itu dengan tegas, tetapi kalau kepada adik perempuan bisa jadi dengan lembut. Berbeda memang, tetapi kami memiliki acuan, kami menempatkan menurut kami sesuai dengan porsinya. Untuk laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Namun prinsip kami tentu dari berbicara keadilan itu adalah sesuai dengan porsinya. Namun satu hal kita sampaikan ini kenapa kok harus berbeda? Kita menyampaikan karena memiliki ada argumen-argumen, ada penjelasan-penjelasan. Jadi seperti itu. Katakanlah ini, kakak kok boleh bermain dengan teman-temannya misalkan seperti itu. Sementara ini adik tidak boleh. Kalaupun boleh, mungkin di sekitaran rumah. Sebelum anak menanyakan, kita sudah menyampaikan alasannya. Kalau kakak ini laki-laki, temannya, kegiatannya itu katakanlah mungkin bisa jadi renang
naik gunung. Kami sudah mengizinkan itu anak laki-laki naik gunung apa namanya itu dalam arti untuk kepribadian ya mandiri. Tetapi kalau untuk adik kita menyiapkan kegiatannya pada di kesenian. Alhamdulillah anak yang perempuan ini suka di kesenian begitu. Maka kita arahkannya kepada hal yang seni seperti itu supaya anak-anak memiliki. Dengan adanya keberbedaan itu bukan berarti tidak adil, tapi dengan keberbedaan itu memang sesuai dengan kebutuhan. Itu yang kami tanamkan dan kami kembangkan. Gitu. Menarik sekali sepertinya Pak ya. Gitu. Sepertinya masih banyak sekali Pak ya seperti yang mau saya tanyakan ya. Tapi kebetulan di sini itu ada beberapa peserta juga yang hadir Pak. Karena pengen dengar langsung. Jadi apa namanya mungkin kita mau beri kesempatan dulu ya Pak. Siap. Mungkin ada 1 atau 2 peserta yang mau bertanya ya. Silakan ya, silakan Pak ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon izin Pak, saya ingin tanya 2 hal atau menyampaikan 2 hal. Yang pertama tadi saya sempat dikagetkan dengan pernyataan Bapak tentang buku nikah Pak. Saya jadi akhirnya berpikir juga buku nikah saya ada di mana. Kayaknya pulang nanti agenda pertamanya di buku nikah. Itu resolusi bagus. Penting kayaknya untuk dicari kemudian dilakukan seperti halnya Bapak melakukan juga tadi kayaknya. Saya simpan juga di dompet. Jadi itu mohon maaf yang pertama. Yang kedua, mendengar dari apa yang Bapak sampaikan luar biasa sekali Pak. Saya akhirnya kemudian jadi berpikir begini, berarti peran ayah itu berarti bukan tidak banyak berarti Pak ya, tapi mungkin yang dilihat dari sisi kualitasnya ya Pak ya. Iya. Mungkin secara gerak fisiknya dan lain sebagainya mungkin kalau dihitung sedikit, tapi dari sisi kualitas yang dilakukan itu yang menurut saya kok jadinya lebih penting gitu ya kalau dibandingkan dengan ibu. Kalau ibu saya kira secara harfiahnya kalau urusan gerak sudah nggak usah dipertanyakan ya Pak ya. Anak pasti sudah bisa sangat memandang gitu. Ya. Kalau dari yang Bapak jelaskan berarti memang ayah itu harus lebih pada keputusan yang memang berkualitas, yang tegas, sisanya mungkin baru dicontohkan dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Ya. Apakah betul seperti itu Pak yang harus ayah lakukan dari pengalaman yang Bapak lakukan ya Pak ya? Ataukah sebetulnya, artinya begini contoh misalkan Pak, kalau ibu cerewet itu kan pasti ya, Harus. Ya harus. Apakah berarti yang ayah juga, apakah ayah juga harus cerewet juga? Atau kalau melihat yang Bapak jelaskan dia tidak perlu cerewet tapi lebih banyak pada keputusan penting, kemudian sisanya contoh-contoh aja. Ya. Apakah seperti itu atau bagaimana? Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini berbagi pengalaman yang kami lakukan. Iya. Tentu setiap keluarga, setiap kepala keluarga memiliki pengalaman dan ketentuan masing-masing. Ini kan kita berbicara hal yang sangat prinsipal, sangat pribadi, sehingga mohon maaf ini kami menyampaikan tidak bisa untuk ini digunakan untuk semuanya. Iya. Karena semua memiliki latar belakang yang berbeda. Namun ini adalah semangat untuk berbagi, untuk paling tidak sebagai titik-titik mana yang memang biasa yang terjadi begitu. Mohon maaf, kami menyampaikan ini secara harfiah. Orang Jawa itu memiliki jimat, hal yang penting. Jimat itu kalau kita mengatakan, kita sebagai orang yang beragama kita tidak boleh di dalam mengkultuskan jimat itu kan jatuhnya syirik kan seperti itu. Betul. Namun kami menilainya tadi buku nikah itu adalah sebuah hal yang terpatri dalam hati. Kita hidup itu melakukan sesuatu itu untuk siapa? Itu yang harus terjemahkan. Komitmen ya Pak. Iya, kita harus terjemahkan. Aplikasi komitmen. Kita untuk apa? Kita katakanlah untuk mendapatkan, mohon maaf ini ya, tentulah kita bekerja itu untuk mendapatkan gaji untuk mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan yang kita inginkan.
Tetapi terlepas dari itu untuk siapa kan seperti itu. Kalau dari kami, saya tentunya kembalinya untuk keluarga dan kita menjadikan. Nah, sebagai titiknya itu apa? Tadi saya menyampaikan. Kalaupun nanti Bapak dari sisi yang lainnya, saya tentu boleh-boleh saja dan sah-sah saja kan seperti itu. Berbeda-beda lah. Kan ada juga yang harus ada. Kalau yang secara yang umum, yang mainstream itu kan pasti ada foto istrinya ya. Nah, apalagi masa pacar itu harus ada ya, betul wajib gitu ya. Kalau ini yaitu saya mencoba saja hal yang berbeda saja sebagai bentuk aktualisasi seseorang itu harus memiliki pembeda. Nah, seperti itu. Sehingga kami mengambil satu langkah yang berbeda saja itu. Yang berikutnya peran ayah tentu dalam keseharian memberikan aktivitas yang pembiasanya dilakukan itu seperti apa? Itu yang paling utama. Katakanlah mohon maaf, mulai dari kegiatan ayah mulai bangun tidur sampai tidur lagi dalam 24 jam sepekan 7 hari. Anak pasti akan melihat secara utuh. Maka di dalam prosesnya ini kita kan pada titik-titik pedomannya saja bahwasanya ibu memang memiliki peran yang lebih, karena kami ingin juga menguatkan bahwasanya ini menjadi surga di kaki telapak ibu, sehingga anak harus patuh kepada seorang ibu. Itu yang ingin kami tanamkan lebih awal. Kemudian tadi ibu memiliki multitasking. Ibu bisa mengerjakan 5-7 pekerjaan dalam waktu sekaligus. Sehingga muncullah kita lebih mudahnya cerewet begitu ya. Anak pun juga terbiasa. Berarti kalau seorang ibu itu diam, itu anak malah khawatir. Ini indikatornya kok tidak berjalan sesuai dengan rumus harian ya. Tetapi kalau ibu dari pagi itu sudah nadanya tinggi, kemudian cepat, ini berarti indikasinya ibu, mohon maaf dalam artian ibu dalam kondisi yang normal. Sepatunya disiapno kudu ini kan begini. Nah, ini sudah jam berapa? Itu hal kondisi yang normal. Kan begitu. Nah, tinggal ayah nanti menguatkan jam sekian harus berada di kendaraan. Kita akan berangkat bersama. Yang satu harus ke sekolah, yang satu juga harus ke tempat kerja. Nah, ayah hanya cukup di ujungnya saja. Berarti kalau sudah pukul sekian, ini sudah di atas kendaraan, sudah ngebel, itu sudah waktunya. Itu sebuah keseharian. Berikutnya adalah sosok ayah di mata anak-anak bagaimana bisa menjadikan contoh dari sisi kemandirian. Ayah atau istri juga melakukan kegiatan ya nyuci, ya ke pasar. Itu juga kita lakukan bersama-sama. Namun di dalam penegasan, penguatan itu yang kami lakukan, ayah ini pada pengambil keputusan. Tadi yang menentukan kami belajarnya dari sebuah organisasi, kita boleh memberikan pendapat dan sebagainya. Namun kalau sudah pimpinan atau ketua sudah mengambil sikap, maka itu yang harus kita hormati. Kami belajar dari organisasi yang kita implementasikan dalam sebuah keluarga. Kalau menuruti semuanya, ya semua kan sebenarnya ya berbeda-beda. Nah, kalau semua mengiyakan berbeda-beda, ya tidak berjalan ini nanti sebuah organisasi ataupun sebuah keluarga. Tetap pada prinsip-prinsip norma-norma yang berjalan. Itu menurut kami. Iya. Terima kasih banyak Pak. Bagaimana Pak Lutfi? Ya cukup Ibu, terima kasih. Tapi yang tadi itu Pak, yang nyimpan buku nikah itu inspiratif banget tuh. Iya Pak ya, sebagai bentuk kayak ya itu tadi loh Pak, implementasi bahwa saya memang komitmen melakukan segala hal hanya untuk keluarga saya. Jadi
Anda kan Pak, lurus gitu ya, jatuh gitu ya, nggak menggok gitu, nggak terlalu banyak persimpangan gitu. Oke. Itu persepsi versi perempuan. Versi laki-laki mengiyakan Bu. Berarti sama persepsinya. Oke, mungkin silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari calon ayah atau calon ibu atau dari calon eyang. Iya. Dari calon eyang aja. Iya, gimana? Oke, terima kasih Pak Sony. Sama-sama. Dari sekian banyak waktu yang saya tangkap, memang benar ada banyak sekali yang menginspirasi. Ya. Namun begini, saya sering kali melihat bahwa ada fenomena-fenomena yang sampai saat ini itu masih banyak terjadi. Saya ambil contoh misalnya dalam hal perbedaan pendapat, itu kan pasti terjadi ya, pasti terjadi, apalagi kalau sudah ada anak-anak. Nah ini lebih lagi gitu, lebih kritis lagi situasinya. Laki-laki pada umumnya selalu ingin nomor satu. Maksudnya laki-laki dalam ini adalah ayah gitu kan ya, sebagai leader di dalam keluarga, apalagi sudah ditentukan di dalam ajaran agama Islam juga bahwa laki-laki adalah pemimpin kan seperti itu. Namun ada kalanya situasi ini itu membuat anak cenderung takut gitu kalau misalnya ingin berpendapat, ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin katakanlah sesuai dengan keinginan anak itu tadi kan gitu ya. Jadi anak kan cenderung takut, sehingga seringkali situasi ini membuat anak menjadikan ibunya sebagai senjata. Tahu bagaimana saran atau pendapat dari Pak Sony terkait dengan situasi semacam itu. Kan akhirnya kalau situasi seperti itu berlangsung terus kan berarti posisi leader ayah gitu ya, meskipun itu memang sudah merupakan ketentuan gitu ya, kan membuat anak jadi itu tadi takut, tidak berani berpendapat karena dia harus melawan ayah gitu. Karena saya juga menangkap cerita Pak Sony bahwa kok ini anak malah diminta sendiri untuk ngomong sama bapak ya gitu. Artinya kan di sana ada keberanian dari anak gitu, atau apakah memang justru karena ibunya yang nggak berani melawan ayah, bagaimana sebenarnya yang seharusnya gitu ya, seharusnya apa yang mungkin menjadi pengalaman Pak Sony gitu, sehingga anak-anak hubungan dalam satu keluarga itu tidak ada rasa takut lagi dan menjadikan ibunya sebagai senjata. Terima kasih. Yang menarik ini. Betul. Terima kasih. Tentu ini berangkatnya dari apa yang kami laksanakan ataupun yang kami lakukan dalam kehidupan keseharian. Yang pertama, memang satu hal komitmen kami bersama dengan istri tidak boleh menunjukkan di depan anak-anak berkata keras, kasar ataupun bahasanya itu pada saat kita marahan, itu kita tidak boleh. Komitmennya seperti itu. Jadi kalau di depan anak-anak ya bermain sandiwara di hadapan anak-anak, jadi seperti itu. Namun di balik itu semuanya kita memberikan perhatian memang, karena kita juga tidak ingin katakanlah hanya menggunakan dengan kata-kata demi anak-anak, kemudian kita tidak memberikan perhatian kepada pasangan. Tentu ada porsinya untuk bagaimana untuk pada saat dengan pasangan, dengan istri, itu bagaimana kita berupaya seorang ayah, seorang istri memberikan perhatian yang lebih romantis lah katanya gitu ya. Nah, begitu dalam sebuah kehidupan bersama dengan anak-anak, ya keseharian yang kami lakukan itu ada sebuah pembiasaan yang kami laksanakan setiap hari adalah komunikasi di atas meja makan. Pada saat makan bersama itulah itu menjadi sebuah pembiasaan. Di situ ada situasionalnya yang dialog, saling di situ, sehingga anak yang disebut tadi apakah tidak berani menyampaikan kepada ayah, bukan, tetapi situasionalnya keseharian itu kan tidak tentu dalam kondisi yang kondisi yang selalu pada kondisi yang bahasa kami tegang, kemudian serius, kan tidak. Kondisional yang di dalam rumah itu kita upayakan ya kondisi yang tentu biasa seperti rumah tangga,
dan lebih banyak yang bercanda begitu. Bercanda yang santai begitu, situasionalnya yang memang kita terlepas, katakanlah bahasanya itu apa ya, kalau di luar mungkin kita menggunakan topeng katakanlah begitu ya, tetapi kalau sudah di rumah itu sosoknya itu harus menjadi seorang ayah, seorang ibu, terlepas backgroundnya, basicnya, pekerjaannya apa, begitu nyampe di rumah itu seorang harus menjadi ayah dan ibu. Tidak seperti mohon maaf ini kami diberi tugas menjadi kepala sekolah kemudian di rumah berlagak menjadi seorang kepala sekolah. Wah ya ini nanti menjadi tidak baik menurut kami. Maka memang pengondisian pada saat kita melaksanakan tugas itu ya sesuai dengan porsinya, begitu di rumah demikian. Nah, bagaimana membangun dialog-dialog di dalam rumah tangga itu, anak-anak belajar dan juga menyampaikan tentang keinginannya, dan kami berupaya sangat menghormati, berbicara apa adanya, jujur kondisi realnya. Itu yang kami kami kedepankan. Belajarnya dari mana? Yang selalu kami kedepankan pada saat setiap keluar rumah, sederhana Bu, mau kemana, bersama siapa, itu selalu, sehingga ini menjadi sebuah pembiasaan untuk yang analisis tadi itu terbangun dengan sendirinya. Katakanlah katakanlah yang di sebelah rumah persis misalkan, tetapi begitu ke rumah pasti, kalau awalnya mungkin ya namanya anak langsung berlari begitu, tetapi kita selalu memanggil dan tidak membiarkan, meskipun kita tahu bermainnya pasti di sebelah rumah gitu. Meskipun kita tahu, kita pasti memanggil. Nan, tenan dile, itu main bola di sebelah gitu. Atau mau keluar dengan siapa? Itu dengan namanya misalkan dengan dengan Rendra, menyebutkan itu. Itu yang selalu kami bangun, sehingga posisinya itu adalah jelas dimanapun beradanya. Itu yang kami kembangkan. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Menginspirasi bagaimana Bu Aini. Ya. Jadi saya itu jadi teringat ya, tadi itu Bu Aini sempat menyampaikan kalau ada pesan-pesan, maksudnya di agama kita Islam sendiri itu ada pesan-pesan terkait ayah ya gitu. Dan saya itu tadi sempat kulik-kulik nih Pak ya. Jadi ternyata peran ayah dalam Al-Quran itu juga lumayan banyak gitu. Jadi kalau selama ini mungkin kita pernah dengar tuh ada hadis yang bicara ibumu, ibumu, ibumu gitu ya. Benar. Tapi ternyata ayah pun punya peran dalam Al-Quran yang sangat banyak. Ini kalau saya catat yang pertama ya, ada Quran surat Luqman ayat 13, 16, 17, 18 dan 19 yang mengajarkan tentang tauhid, sholat dan akhlak gitu. Lalu ada Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang mengajarkan tentang bagaimana menjadi teladan untuk menjaga, kemudian mengingatkan agar tidak menjadi penghuni neraka gitu ya. Terus kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133 ini juga sama mengajarkan tentang tauhid. Lalu kemudian ada Quran surat Yusuf ayat 4, 5, 67 dan 87. Jadi menjadikan ayah itu juga sebagai tempat untuk bertanya dan curhat anak gitu ya. Jadi kalau saya ambil garis besarnya ini, ternyata di surat ini dinyatakan bahwa sebagai sumber terpercaya anak gitu ya gitu. Lalu ada lagi Quran surat Hud ayat 42. Jadi bahwa mengajarkan untuk tidak cepat putus asa gitu. Jadi selalu mengingat bahwa jalan keimanan itu harus selalu dipegang teguh gitu. Lalu yang terakhir ada Quran surat Ali Imran ayat 37. Jadi bagaimana ayah memberikan perhatian, kemudian bertanya dalam segala macam situasi, baik itu situasi normal maupun situasi yang merisaukan. Nah, ini sepertinya tadi kalau saya rangkum nih Pak ya gitu, itu hampir sesuai itu dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Sony gitu. Insya Allah. Jadi ternyata memang yang tadi disampaikan itu tuh sudah sesuai dengan peran ayah yang ada dalam Al-Quran ya. Jadi
Ada pertanyaan lagi kah Bapak Ibu? Atau mungkin sudah cukup? Sudah gitu cukup. ya. Sahabat inspirasi, ini sepertinya memang pembicaraan kalau kita bicara tentang peran ayah atau mungkin peran orang tua dalam keluarga itu nggak akan pernah habis gitu ya. Jadi waktu 1 jam itu kurang, 2 jam itu kurang. Jadi kayaknya perlunya berapa jam? Kayaknya semakin banyak gitu. Jadi memang kita perlu lebih banyak berproses gitu supaya nanti menjadikan keluarga kita itu menjadi keluarga yang lebih baik gitu ya. Amin, amin. Jadi terima kasih banyak Pak Sony, banyak Sama-sama, sekali Bu insight Dini. yang saya dapat dari pembicaraan kita kali ini ya. Gitu. Terima kasih. Jadi semoga nanti ada kesempatan lain supaya kita bisa bincang-bincang di tema lain. Gitu, kan? Insya Allah siap. Terima kasih juga untuk para peserta yang hadir hari ini live di kantor LP3 AUMM. Semoga kita ke depan bisa bicara lebih banyak tentang hal-hal lain gitu ya. Terima kasih banyak sahabat inspirasi juga yang nanti akan melihat kegiatan ini. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel LP3A. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku semua yang